Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Bayu, seorang polisi muda yang tinggal di kawasan perumahan sederhana bersama istrinya. Selain itu ada Pak Surya, seorang pria parubaya yang tinggal sendiri, pendiam, dan jarang terlihat keluar rumah. Namun, rumahnya perlahan berubah jadi megah, mobil baru muncul, dan gaya hidupnya jadi mencolok. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Malam turun perlahan di perumahan Taman Cempaka. Lampu jalan menyala temaram, sesekali terdengar suara jangkrik bersahutan dari semak-semak. Bayu duduk di teras rumahnya, menyeruput kopi hitam buatan istrinya. Sebagai polisi yang biasa bertugas siang hari, malam baginya adalah waktu untuk tenang, menikmati udara, mengawasi anaknya bermain, atau sekadar menyapa tetangga yang lalu lalang. Namun malam itu berbeda. Sunyi. Terlalu sunyi, bahkan untuk lingkungan yang biasanya tidak terlalu ramai. Pandangan Bayu tanpa sadar tertuju pada rumah yang terletak 2 rumah dari kediamannya, rumah Pak Surya. Rumah itu dulu biasa saja, seperti rumah-rumah lainnya di kompleks. Namun dalam 6 bulan terakhir, rumah itu mengalami banyak perubahan mencolok. Pagar yang dulu besi biasa kini diganti pagar tinggi berornamen ukiran Jawa kuno. Dinding rumah dipasangi batu alam hitam mengilap. Di garasi, terparkir mobil SUV mahal, jauh dari bayangan penghasilan pensiunan guru, seperti yang pernah dikatakan Pak Surya beberapa waktu lalu. Bayu mengernyit. Ia mengingat kembali bagaimana perubahan itu terasa begitu cepat. Pertama dimulai dari renovasi kecil. Lalu tiba-tiba datang truk material hampir setiap minggu. Lalu datang mobil baru. Setelah itu, tetangga lain mulai bergosip, ada yang mengatakan Pak Surya menang lotre, ada yang bilang dia ketiban warisan. Namun bagi Bayu, yang terbiasa mengendus kejanggalan, semua itu tak masuk akal. "Mas, lihat deh," kata Sari, istrinya, sambil menunjuk ke arah jendela rumah Pak Surya. "Itu tadi suaranya aneh, ya?" Bayu memperhatikan lebih seksama. Dari dalam rumah Pak Surya, samar terdengar suara mendesis, atau semacam nyanyian lirih perempuan. Suara itu seolah-olah datang dari bawah tanah, pelan, mendayu, dan menakutkan jika didengar lama-lama. "Bukan radio, ya?" gumam Sari. Bayu menggeleng, mencoba menenangkan istrinya, tapi matanya tak lepas dari rumah itu. Malam itu, sekitar pukul 11, suara denting logam terdengar dari arah belakang rumah Pak Surya. Bayu yang belum bisa tidur karena rasa penasaran, keluar dari rumah pelan-pelan. Ia berjalan menyusuri gang kecil samping rumahnya menuju sisi belakang komplek yang berbatasan langsung dengan kebun kosong. Begitu sampai di ujung gang, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seekor ular besar, sangat besar, mungkin sepanjang 4 meter, melata perlahan di halaman belakang rumah Pak Surya. Warna sisiknya keemasan, dan matanya berkilat merah. Ular itu seolah sedang menjaga sesuatu, atau sedang menunggu seseorang. Bayu tak sempat mengambil ponselnya. Ia melangkah mundur perlahan, mencoba tidak membuat suara, tapi kakinya menginjak ranting kering. Kra! Ular itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Bayu. Ada kesadaran di mata itu, bukan seperti binatang biasa. Tapi sebelum Bayu bisa bertindak, ular itu menghilang begitu saja. Bukan masuk ke semak-semak atau melata ke dalam rumah, melainkan benar-benar lenyap. Seolah-olah menguap ke udara. Bayu terpaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sedang berurusan dengan kasus biasa. Keesokan harinya, ia mencoba membicarakan hal itu kepada tetangganya, Bu Eni yang rumahnya tepat di sebelah Pak Surya. "Bu, tadi malam dengar suara aneh enggak?" tanya Bayu sambil pura-pura santai. "Wah iya, Mas Bayu. Saya kira saya yang halu," jawab Bu Eni dengan suara pelan. "Kayak suara desisan ular." "Ya? Tapi suaranya gede banget. Anak saya sampai nangis. Katanya mimpi dikejar ular besar." Bayu hanya tersenyum tipis dan mengangguk.
Dalam hati, ia tahu ini lebih dari sekadar mimpi anak kecil. Ia mulai menyusun catatan kecil di buku kerjanya. Bukan laporan resmi, tentu saja, hanya semacam jurnal pribadi. Di halaman pertama, ia menulis, "Kasus Pak Surya, kekayaan mendadak, ular misterius, suara-suara ganjil. Pantau terus." Namun satu hal yang belum bisa ia jawab, apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Surya di balik pagar rumahnya yang megah? Dan mengapa ular itu menatapnya seolah tahu siapa dia? Bayu duduk di meja kerjanya, lampu belajar menyala temaram, sementara layar laptop menampilkan data-data transaksi bank yang ia akses secara diam-diam melalui koneksi internal kepolisian. Ia tahu ini bukan prosedur yang sah untuk kasus yang belum resmi, tapi rasa penasarannya tak bisa dibendung. Rekening atas nama Surya Wirawan, pensiunan guru yang katanya hidup dari uang pensiun, menunjukkan aliran dana masuk dalam jumlah besar. Beberapa nominal bahkan mencapai ratusan juta rupiah, dan semuanya bersumber dari rekening tak dikenal. Beberapa atas nama pribadi, sebagian anonim melalui transfer tunai. Ini bukan warisan biasa, gumam Bayu pelan, matanya menyipit. Dan bukan juga hasil judi. Terlalu teratur dan terlalu bersih. Lebih mencurigakan lagi, tidak ada jejak pekerjaan atau bisnis yang bisa menjelaskan asal-usul dana itu. Tidak ada izin usaha, tidak terdaftar sebagai pemilik saham, bahkan NPWP-nya nyaris kosong aktivitas. Keesokan harinya, Bayu berjalan keliling komplek, mencoba menggali informasi dari warga secara halus. Ia mampir ke warung milik Pak Tarno, yang dikenal sebagai penerima gosip tercepat di Taman Cempaka. "Pak Tarno, dengar-dengar Pak Surya makin tajir ya? Ada cerita apa tuh?" tanya Bayu sambil membeli kopi saset. Pak Tarno tertawa kecil, matanya berkedip penuh arti. "Weh, kalau itu MAH semua orang sini udah bisik-bisik, Pak Bayu. Katanya sih, dia dapat rezeki nomplok. Tapi anehnya, orang yang pernah nerima uang dari dia tuh malah sial semua." "Serius?" Bayu menyipitkan mata. Pak Tarno mendekat, suaranya dikecilkan. "Ada yang anaknya sakit terus. Ada juga yang rumahnya kebakaran gara-gara korsleting. Padahal sebelumnya nggak pernah ada masalah. Yang paling serem si Bu Lilis, yang katanya dikasih amplop 2 juta buat bantu bersihin halaman. Besoknya, suaminya kecelakaan motor." Bayu menyimpan semua informasi itu dalam ingatannya. Semakin lama, pola-pola aneh mulai terlihat jelas. Pak Surya bukan hanya berubah secara ekonomi, tapi seolah membawa energi negatif yang menular pada siapapun yang bersentuhan dengannya. Malamnya, Bayu pulang ke rumah lebih awal. Sari menyambutnya dengan wajah cemas. "Mas, Ayu demam lagi. Tadi siang panasnya sampai 39 derajat. Padahal tadi pagi sehat-sehat aja," keluhnya sambil mengusap dahi anak mereka yang tertidur lesu. Bayu merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ini sudah ketiga kalinya dalam 2 minggu putrinya jatuh sakit tanpa sebab jelas. Dan selalu terjadi setelah Bayu pulang dari menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan Pak Surya. Ia duduk di sisi tempat tidur Ayu dan menggenggam tangan kecil itu. "Maaf ya, Nak," bisiknya. "Ayah janji akan cari tahu semuanya." Setelah memastikan Ayu tenang, Bayu masuk ke ruang kerja dan membuka kembali catatannya. Ia mulai menggambar sketsa rumah Pak Surya berdasarkan ingatannya. Posisi taman, letak pagar, dan halaman belakang tempat ular raksasa itu muncul. Di salah satu sudut halaman, ia teringat pernah melihat batu pipih yang tertanam setengah ke tanah, dengan ukiran seperti huruf kuno. Pagi harinya, ia mencari referensi di forum-forum okultisme dan arkeologi digital. Ia menemukan bahwa simbol itu menyerupai aksara Jawa kuno yang biasa digunakan dalam rajah, semacam jimat atau pelindung spiritual. Tapi dalam beberapa kepercayaan lokal, raja itu juga bisa digunakan untuk mengikat makhluk halus agar tunduk dan mengabdi. Satu nama yang muncul berulang kali adalah Nyai Ular, entitas gaib yang dikenal dalam cerita rakyat Jawa sebagai siluman ular betina yang bisa memberikan kekayaan pada manusia dengan syarat tumbal berkala. Bayu mengusap wajahnya perlahan. Apa mungkin dia memelihara siluman? Sebagian dirinya ingin menolak logika itu. Ia adalah polisi, terbiasa berpikir dengan data, bukti, dan fakta. Tapi semua yang ia lihat dan alami terlalu aneh untuk dijelaskan secara ilmiah. Tengah malam,
Bayu kembali mendengar suara aneh dari rumah Pak Surya. Kali ini lebih jelas. Suara perempuan yang menyanyi dengan nada yang menyedihkan, bercampur dengan desisan lirih seperti napas binatang. Bayu mengambil kamera kecilnya dan keluar diam-diam. Ia berjongkok di balik semak-semak, tepat di seberang rumah Pak Surya. Ia memperbesar lensa dan mencoba merekam ke dalam jendela rumah yang terbuka sedikit. Dalam bayangan malam, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan cermin besar. Tapi tubuhnya bersisik. Bayu terhenyak. Tangan kirinya gemetar saat mencoba menekan tombol rekam. Namun sebelum sempat merekam lebih jauh, sosok itu menoleh dan menatap ke arah kamera. Mata itu bersinar merah, penuh amarah. Bayu langsung mundur tergesa-gesa dan berlari pulang. Napasnya memburu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena kini ia yakin tetangganya bukan orang biasa. Pagi itu, Bayu duduk di dalam mobil dinasnya yang diparkir di bawah pohon beringin tua dekat kantor. Tangannya memegang foto cetakan dari kamera semalam. Buram, gelap, tapi jelas terlihat siluet sosok wanita bersisik di depan cermin. Meskipun foto itu tak bisa dijadikan bukti hukum, baginya cukup untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan sekadar bayangan atau halusinasi. Kalau ini memang siluman, apa dia yang menyebabkan semua ini? Gumam Bayu sambil memandangi foto itu dengan kening berkerut. Bayu teringat pada seseorang. Saat ia bertugas di daerah perbatasan Kalimantan 3 tahun lalu, ia pernah menyelidiki kasus yang juga melibatkan hal-hal gaib. Di sana ia mengenal Mbah Wiryo, seorang paranormal tua yang kerap membantu masyarakat menyelesaikan masalah mistis dengan pendekatan tradisional dan spiritual. Tanpa pikir panjang, Bayu mengambil ponselnya dan menghubungi nomor lama yang masih tersimpan. Setelah 3 kali nada sambung, suara serak yang familiar menjawab, "Halo, ini siapa?" "Mbah, ini Bayu, polisi yang dulu bantu Mbah Pas di kasus ladang angker. Mbah masih ingat?" "Wah, Bayu, iya, ingat. Gimana, Le? Ada masalahkah?" Bayu menarik napas dalam. "Saya curiga ada orang yang pelihara siluman ular. Saya lihat wujudnya semalam, Mbah. Bukan ular biasa. Perempuan, bersisik, matanya merah." Hening sebentar di ujung sana, lalu Mbah Wiryo menjawab dengan suara berat, "Itu bukan ular biasa. Kalau benar yang kamu lihat itu siluman ular betina, bisa jadi itu Nyai Ngalam atau sejenisnya. Mereka biasanya muncul untuk perjanjian kaya cepat. Tapi syaratnya berat. Harus ada tumbal dan pengabdian seumur hidup." Bayu menelan ludah. "Ada korban jiwa, Mbah. Dan saya yakin ini bukan kebetulan." Mbah Wiryo melanjutkan, "Siluman itu nggak datang sendiri. Ia dipanggil. Dan yang memanggil harus kuat. Harus siap lahir batin. Tapi kalau ritualnya terganggu, atau dia merasa terancam, siluman itu bisa berbalik menyerang." Bayu terdiam. Pikirannya langsung melayang ke Pak Surya. Wajah tenangnya, rumah yang penuh simbol aneh, dan suara-suara ganjil itu. Semuanya mulai tersambung. Malam itu, Bayu memutuskan untuk mengintai rumah Pak Surya lebih dekat. Ia mengenakan jaket gelap, menyelinap ke gang kecil di samping rumah dan berjongkok di balik semak yang cukup lebat. Kamera kecilnya sudah siap. Jam menunjukkan pukul 1.17 dini hari. Dari celah tirai jendela belakang rumah Pak Surya, terlihat ruangan remang-remang yang dipenuhi asap dupa. Pak Surya duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya terletak semangkuk darah segar, bunga melati, dan lilin hitam yang menyala. Di belakangnya, berdiri sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang terurai hingga tanah. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi sisi keemasan di pundaknya memantulkan cahaya lilin. Bayu menahan napas. Ini bukan lagi dugaan. Pak Surya menggumamkan mantra dalam bahasa yang asing, lalu menghunus jarum dan menusuk ujung jarinya, meneteskan darah ke mangkuk persembahan. Siluman itu menunduk, menjulurkan lidah bercabang ke mangkuk, lalu tiba-tiba menoleh cepat ke arah jendela. Ke arah Bayu. Seketika, seluruh lilin di ruangan padam. Bayu mundur tergesa-gesa dan terjatuh ke tanah. Dalam hitungan detik, udara sekitar menjadi dingin, dan aroma melati menyengat memenuhi udara. Bayu berdiri dan berlari pulang, keringat dingin membasahi pelipisnya.
Sesampainya di rumah, Bayu terkunci dalam diam. Ia hanya bisa duduk menunduk di ruang tamu, jantungnya masih berdetak cepat. Sari menghampirinya dengan wajah cemas. "Mas, kenapa? Mukamu pucat banget." Bayu menggeleng. "Aku lihat sendiri, Sar. Dia benar-benar pelihara siluman." Sari menutup mulutnya. "Sok. Kita pindah saja, Mas. Aku gak kuat lagi. Ayu makin sering sakit, kita diganggu terus." Bayu menatap istrinya lama. Pikirannya penuh konflik. Sebagai suami dan ayah, ia ingin melindungi keluarganya. Tapi sebagai polisi, ia tahu ia tak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Terutama jika korban lain akan jatuh. "Enggak, aku gak bisa pergi. Belum. Aku harus pastikan dia berhenti," kata Bayu akhirnya. Sari menatap suaminya dengan takut dan pasrah. Sementara dari luar, suara desisan panjang terdengar samar, seolah-olah ular itu tahu bahwa Bayu sedang memburunya balik. Bayu menatap wajah putrinya yang tertidur dengan napas tersengal. Ayu belum juga sembuh. Suhu tubuhnya naik turun, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat terus menyerangnya dari dalam. Hasil pemeriksaan medis nihil, tidak ada infeksi, tidak ada virus, seolah tubuhnya diserang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan sains. "Ini bukan sakit biasa," bisik Bayu pelan di hadapan Sari. "Aku yakin Ayu dijadikan tumbal." Sari menggenggam tangan suaminya dengan gemetar. "Mas, kalau memang benar, kita harus hentikan ini semua. Aku gak peduli kalau harus ngelawan makhluk gaib, yang penting Ayu selamat." Bayu mengangguk. Malam itu, ia kembali menghubungi Mbah Wiryo. "Dia pakai tumbal dari lingkungan terdekat," kata Mbah Wiryo setelah mendengarkan cerita Bayu. "Siluman seperti itu haus akan pengorbanan. Biasanya anak kecil atau orang yang punya hubungan emosional dengan yang menantang kekuatan gaibnya. Karena kamu ikut campur, keluargamu jadi target." Bayu mengepal tangan. "Apa aku bisa melawannya?" "Bisa. Tapi kamu harus memutus ikatan antara manusia dan siluman itu. Caranya, kamu harus hancurkan media pengikatnya." Bayu mengernyit. Media pengikat? Benda yang dipakai sebagai tempat pemujaan atau rumah siluman. Bisa berupa batu bertuah, kendi, bahkan patung. Biasanya diletakkan di tempat paling sakral di rumah. Bayu langsung teringat pada batu pipi di halaman belakang Pak Surya yang dulu ia lihat. Hitam, tua, penuh ukiran aneh. Mungkin itu. Kalau aku hancurkan itu, apa silumannya lenyap? Tidak semudah itu. Ia akan marah, dan perlawanan terakhirnya bisa sangat mematikan. Tapi kalau kamu berhasil, semua pengaruhnya akan lenyap. Termasuk kutukannya. Bayu menutup telepon. Malam itu, ia membuat rencana, menyusup ke rumah Pak Surya dan menghancurkan batu itu. Tapi ia tahu tak bisa melakukannya sendirian. Ia memanggil Budi, sahabat dan rekan kerjanya di kepolisian. Bayu tahu Budi skeptis soal hal-hal gaib, tapi ia percaya padanya. "Aku butuh bantuanmu," kata Bayu setelah menjelaskan segalanya. "Kalau kamu gak percaya, gak apa-apa. Tapi aku akan tetap jalan." Budi menghela napas, lalu menepuk bahu Bayu. "Gue ikut. Kalaupun itu bukan siluman, minimal kita bisa tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan." Tepat pukul 2 dini hari, mereka menyelinap ke halaman belakang rumah Pak Surya. Gerbang samping dikunci, tapi Bayu sudah hafal celah pagar yang cukup untuk mereka lewati. Langit mendung, menutupi sinar bulan. Angin dingin meniup daun-daun, menambah suasana tegang. Batu itu berdiri diam di tengah pekarangan. Bayu mendekat pelan, palu besi di tangannya. Sementara Budi berjaga dengan senter dan pisau lipat di tangan, berjaga-jaga kalau ada kejutan. Saat Bayu mengangkat palu, terdengar suara desisan panjang dari balik pohon. Suara itu menggema, tidak hanya di telinga, tapi terasa hingga ke tulang. "Bayu," suara wanita mendesis, tapi berasal dari segala arah. Tiba-tiba, dari bayang-bayang, muncul sosok siluman ular. Tubuh bagian bawahnya ular raksasa berkilau keemasan, tubuh atasnya wanita dengan mata merah membara dan rambut yang melayang-layang seperti asap. Bayu memekik, tapi tidak mundur. Ia mengangkat palu lebih tinggi. Siluman itu bergerak cepat,
menghampiri dengan gerakan melata yang mengerikan. Namun sebelum bisa menjangkau Bayu, Budi menyalakan senter ke arah wajahnya. Sinar terang membuat makhluk itu menjerit. Matanya terbakar seperti terkena cahaya murni. Bayu menghantam batu itu dengan palu sekuat tenaga. Cerah, batu retak, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar seperti tornado kecil. Siluman itu mengerang, menjerit, tubuhnya bergetar dan mulai meleleh seperti lilin terbakar. Bayu menghantam sekali lagi. Batu itu pecah menjadi 3 bagian. Siluman ular itu menjerit panjang, lalu meledak menjadi asap hitam pekat yang seketika menghilang tertiup angin malam. Suasana kembali hening. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Bayu terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Budi segera menghampiri dan menariknya berdiri. "Gila, itu barusan apa?" tanya Budi dengan napas terengah. Bayu menatap reruntuhan batu itu. "Itu akhir dari semuanya. Aku harap begitu." Mereka bergegas pergi sebelum penghuni rumah terbangun. Namun dari jendela lantai 2, Pak Surya sudah berdiri menatap mereka. Wajahnya bukan lagi tenang seperti biasa. Wajah itu penuh amarah, dan matanya kini terlihat kosong. Pagi itu, udara di kompleks Taman Cempaka terasa lebih tenang dari biasanya. Langit biru cerah, burung-burung kembali berkicau, dan angin pagi mengibaskan dedaunan lembut, seolah malam kelam yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk yang lewat tanpa jejak. Namun, Bayu tahu lebih dari siapapun, apa yang terjadi semalam bukan sekadar mimpi. Itu nyata. Dan bekasnya masih terasa di tubuh dan pikirannya. Ia terbangun dari tidur singkat di kursi ruang tamu. Sari menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Di pangkuannya, Ayu duduk dengan wajah cerah dan pipi kemerahan. "Mas, Ayu udah gak panas," ujar Sari pelan, nyaris tak percaya. Bayu menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyentuh kening Ayu dan mendapati suhu tubuhnya normal. Tak ada napas berat, tak ada mata sayu. Anak itu tampak seperti sudah sembuh total. "Syukurlah," gumam Bayu lirih, menggenggam tangan kecil putrinya. Sementara itu, di rumah Pak Surya, situasi berbeda 180 derajat. Pagi itu, warga digemparkan dengan berita bahwa Pak Surya ditemukan terbaring di lantai ruang tamunya dalam kondisi linglung. Matanya kosong, tubuhnya lemas, dan ia hanya bergumam hal yang sama berulang-ulang, "Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku." Bayu datang ke sana, bukan sebagai tetangga, tapi sebagai polisi. Dengan surat resmi dan ditemani petugas medis, ia memeriksa keadaan rumah. Tak ada lagi aroma melati, tak ada suara desisan. Batu tempat siluman dipuja sudah lenyap, dan ruangan yang dulu digunakan untuk ritual kini kosong seperti tak pernah ada apa-apa. Namun satu hal yang tersisa, cermin besar yang sempat ia lihat saat siluman muncul. Permukaannya retak, dan di tengahnya ada bekas seperti tangan bersisik yang membakar kaca dari dalam. Bayu berdiri lama di depan cermin itu. Ia menatap pantulannya sendiri dan merasa ada bayang samar yang masih tertinggal. Tapi ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Pak Surya dibawa ke rumah sakit jiwa setelah dinyatakan mengalami gangguan mental berat. Ia tidak bisa menjelaskan apapun secara utuh. Beberapa warga merasa iba, tapi lebih banyak yang menganggap itu hukuman atas perbuatannya. Rumor pun menyebar cepat, bahwa Pak Surya menjalin perjanjian dengan siluman untuk menjadi kaya, dan membayar dengan nyawa orang-orang sekitarnya. Meski tak ada bukti resmi, semua warga sepakat, ada yang tidak wajar di rumah itu, dan kini semuanya telah berakhir. Beberapa minggu kemudian, rumah Pak Surya dibiarkan kosong. Rumput mulai tumbuh liar, pagar berkarat, dan plakat, "Dijual cepat," tertancap miring di halaman. Tak ada yang mau membeli. Bahkan tukang kebun pun enggan masuk tanpa dibayar 2 kali lipat. Sementara itu, Bayu kembali ke rutinitasnya sebagai polisi. Tapi pengalaman itu mengubahnya. Ia jadi lebih peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Lebih rendah hati, dan lebih menghargai keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Suatu malam, Bayu duduk di teras rumah sambil menikmati kopi. Sari duduk di sampingnya, menggandeng tangannya. "Kamu masih kepikiran?" tanya Sari lembut. Bayu mengangguk. "Aku cuma mikir, semua ini bisa saja menimpa siapapun. Keinginan untuk kaya, untuk cepat berhasil, kadang bisa bikin orang buta arah.
Sari menatap langit malam yang cerah. Tapi kamu bertahan. Kita semua bertahan. Bayu tersenyum kecil. Ia menatap halaman depan rumah mereka, lalu melihat Ayu berlari kecil sambil membawa bonekanya. Ia menarik napas panjang. Yang penting, kita gak tergoda. Dan kita gak menyerah. Dari kejauhan, angin malam berhembus pelan, membawa suara alam yang menenangkan. Tapi di dalam hati Bayu, selalu ada ruang waspada. Ia tahu kegelapan bisa datang kapan saja, terutama dari tempat yang paling tidak kita sangka. Tapi kini, ia siap. Beberapa bulan kemudian, seorang pria berjas rapi datang ke rumah Pak Surya yang kosong. Ia memandang sekeliling dengan senyum tipis, lalu mengusap kaca cermin yang sudah dilapisi debu. Sayang sekali kau gagal menjaga ikatanmu, gumamnya. Ia meletakkan tangan di cermin, dan dalam sekejap, retakan itu pulih. Di permukaan kaca, muncul mata merah menyala, menatapnya dengan penuh rasa lapar. Pria itu tersenyum. Tenang, kali ini, kita akan lakukan dengan lebih hati-hati. Lalu ia menghilang ke dalam bayangan, dan malam kembali menyimpan rahasia baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.